Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama. Mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu keadaan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan menyimak beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-281 hari Minggu 28 Februari tahun 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Dan silakan Bapak Ibu Saudara untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Berikutnya, doa Rama akan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Pengumuman berikutnya bagi anggota gotong royong, silakan membayar uang iuran tahun 2021 kepada Ibu Sumarni dengan batas akhir pada akhir Maret tahun 2021 atau bisa dititipkan di KTBS masing-masing untuk diambil oleh panitia keuangan pada akhir bulan. Berikutnya, kegiatan sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah minggu pukul 9.45. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Berikutnya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak kita Judith G. Regiva, putri dari Bapak Niru dan Ibu Reni pada tanggal 4 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya laporan kegiatan. Ibadah raya tanggal 14 Februari dihadiri oleh 107 orang dan jam doa tanggal 17 Februari diikuti oleh 54 orang dan sekolah minggu tanggal 14 Februari oleh 21 orang dan persekutuan youth tanggal 20 Februari diikuti oleh 16 orang. Demikian warta Smyrna pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menundukkan kepala, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memandang kepada Tuhan, kita mengambil saat teduh. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang selalu setia dalam hidup kami, Allah yang memelihara kami, tidak peduli keadaan apapun, kondisi apapun, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami ingin beribadah kepadamu, menyembah dan memuji Engkau. Pimpin kami ya Bapa,
Biarlah seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami saat ini kami arahkan hanya kepadamu saja. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Biarlah kami siap menerima berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kebaikan Tuhan, kita pujikan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Dia juga adalah Allah yang mendengar setiap doa kita. Karena perintahnya, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita bersatu dalam doa menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Kepadamu kami menaikkan puja dan syukur kami yang sedalam-dalamnya. Jikalau kami masih ada sampai hari ini, sesungguhnya bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih setiamu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami sekalian. Ketika kami bisa menikmati hari-hari di mana Tuhan mempercayakan itu kepada kami, itu juga sungguhnya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sekalian.
Dan bahkan jikalau kami masih ada untuk beribadah pada pagi ini juga merupakan wujud dari kesetiaan Tuhan kepada kami sekalian. Oleh sebab itu, kami ingin datang kepadamu dengan limpahan ucapan syukur kami dan hati yang penuh sukacita oleh karena kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada pagi ini. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami pada saat kami melakukan semua aktivitas kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, dan bahkan pelayanan kami kepada Tuhan. Ada hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena kami punya Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang pengasih dan penyayang, yang memberikan pengampunan kepada kami sekalian saat kami mengakui kesalahan dan dosa kami kepadamu. Bapa di surga, kesempatan yang baik pada hari ini kami ingin bersyukur oleh karena kerjasama kami dengan Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara yang boleh berlangsung sampai hari ini. Dan kami ingin berdoa menyerahkan GBI Ngadinegara Yogyakarta ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkatilah pelayanan yang terjadi di sana. Berkatilah hamba Tuhan, gembala sidang yang Tuhan panggil, Tuhan percayakan untuk melayani di sana. Berkati panitia perancang yang ada, berkati seluruh jemaat yang ada. Kiranya kasih setia Tuhan akan berlimpah dalam hidup mereka sekalian. Semua kegiatan-kegiatan pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan bahkan pertumbuhan boleh semakin nyata. Dan kiranya kehadiran Tuhan juga boleh terus dirasakan di dalam setiap rumah tangga yang ada di Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Berkatilah rencana-rencana ke depan ketika akan mengembangkan diri, terkhusus ketika akan membuat tambahan gedung untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Kiranya Tuhan akan menolong memberkatinya sehingga tidak ada kendala apapun dan dana yang diperlukan juga boleh tercukupi oleh karena Tuhan melimpahkan berkat kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Berkatilah juga Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang sungguh-sungguh kami banggakan dan kami cintai. Dan kami percaya Tuhan akan terus beserta dengan kami untuk menapai hari-hari, untuk menapai pelayanan demi pelayanan, sehingga perkembangan demi perkembangan pun boleh nyata di Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang sungguh-sungguh kami kasihi. Berkatilah setiap jemaat yang ada, berkatilah simpatisan kami dimanapun berada, kekuatan, kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan kami berumah tangga, keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, dan bahkan studi dari anak-anak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kiranya seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna dan juga simpatisan kami dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan oleh Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan dari serangan COVID-19. Kami semuanya tetap sehat dan dalam kondisi baik. Terima kasih Bapak, berkatilah bangsa dan negara kami dalam situasi dan kondisi yang sekarang sedang terpuruk oleh karena berbagai macam peristiwa bencana alam terjadi di negeri kami. Kami tahu bahwa dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negeri kami. Berkatilah ya Tuhan supaya masyarakat yang terdampak dari bencana alam ini, baik itu gempa bumi maupun banjir yang melanda di mana-mana, kasih setiamu semakin nyata, pemeliharaanmu semakin nyata, dan bahkan rencanamu semakin nyata di negeri dan bangsa kami. Kiranya kesempatan yang baik seperti ini pun boleh digunakan oleh anak-anak Tuhan untuk mendoakan mereka dan untuk peduli kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapak, berkatilah pemerintah kami supaya mereka tetap dalam kondisi baik ketika menghadapi pandemi yang belum selesai, ketika menghadapi bencana alam yang terus ada di negeri kami. Kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan menyertai mereka, sehingga pemerintah kami mampu menciptakan terobosan-terobosan baru untuk bisa membuat bangsa dan negeri kami semakin baik lagi, meskipun di tengah-tengah pandemi dan juga meskipun di tengah-tengah bencana alam yang terjadi di negeri kami. Untuk Gereja Baptis Indonesia, dalam wadah gabungan Gereja Baptis Indonesia, berkatilah ya Tuhan, supaya kami yang menjadi bagian dari negara ini, kami yang menjadi bagian
yang juga turut serta mengambil bagian di dalam meringankan beban pemerintah kami. Kiranya peran gereja-gereja Tuhan, khususnya Gereja Baptis Indonesia, melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia semakin nyata. Kiranya gerakan-gerakan yang terjadi, kiranya aksi yang kami buat melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia sungguh-sungguh menunjukkan kepedulian kami kepada bangsa dan negeri kami. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik di BPN, di yayasan, di lembaga. Kiranya mereka juga boleh tetap memberikan semangat kepada kami sekalian untuk maju bersama-sama, mengembangkan sayap pelayanan kami di negeri yang kami kasihi, di negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami sekalian, siapapun kami yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa syafaat kami pada pagi ini. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita memberi persembahan, apakah itu berarti bahwa Tuhan memerlukan harta kita, emas dan perak kita? Apakah Tuhan perlu semuanya itu? Sesungguhnya tidak. Karena seluruh bumi dan isinya adalah milik Tuhan. Apa yang dapat kita beri kepada Tuhan selain puji dan penyembahan kita dan kerinduan untuk selalu dekat dan bersekutu dengan Tuhan? Mari kita pujikan sebuah lagu yang mengatakan lebih dari segalanya ya Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau, Aba Bapa. Bersekutu denganmu, jadikan
ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk seluruh berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Sungguh ya Bapa, tidak terbayangkan, tidak terkira oleh kami cara-Mu untuk menyediakan apa yang kami perlu. Dan kami mengucap syukur Bapa untuk setiap pemeliharaan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami ingin mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan, berkatilah ya Bapa, supaya ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kami dapat memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh keikhlasan, karena sungguh kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan kita pada pagi hari ini berjudul mengumpulkan harta. Apakah harta kita? Uangkah? Keluargakah? Pekerjaankah? Atau Yesuskah yang menjadi harta dalam hidup kita? Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan Yesus harta dalam hidup kita. Kita mengutamakan Dia, mengutamakan Yesus, karena Dialah yang terpenting dalam hidup kita. Karena di luar Dia kita bukan siapa-siapa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan Yesus dan memuliakan namanya. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
Puji Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan bersiap untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berserah diri ketika kami diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati dan hidup kami, sehingga dengan bangga dan dengan penuh sukacita kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi dasar dalam kehidupan kami sekalian dan menjadi berkat buat kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, minggu terakhir di bulan Februari, pandemi juga belum berakhir di negeri kita. Mari kita terus berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, supaya kita bisa memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Maret, dengan semangat dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita di sepanjang bulan Maret. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu saya kasihi, kesalahan yang sering terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan juga oleh orang-orang Yahudi, ialah terlalu memandang bahwa kekayaan materi itu sebagai tanda perkenan Tuhan. Orang-orang Farisi mempunyai keyakinan, dan bahkan orang-orang Yahudi punya keyakinan yang sama. Ketika melihat umat Tuhan, siapakah umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan? Siapakah umat Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan? Siapakah umat Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Bisa dilihat umat Tuhan itu mempunyai harta dan kekayaan yang melimpah. Jika hartanya melimpah, itu tanda bahwa dia adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Jika kekayaannya banyak, maka mereka memandang bahwa itu adalah umat Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Tetapi kalau mereka miskin, mereka tidak punya harta, mereka tidak punya kekayaan, mereka meyakini bahwa orang-orang seperti itu hidup imannya tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak punya ketaatan yang baik kepada Tuhan. Mereka tidak punya kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Dilihat bahwa mereka tidak punya harta dan kekayaan. Oleh karena apa? Oleh karena harta dan kekayaan menjadi bukti bahwa orang itu diperkenan hidupnya oleh Tuhan. Itu pandangan orang-orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu saya kasihi, fakta yang terjadi bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah orang percaya sebagai umat Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang nantinya hidup kita akan berujung kepada kehidupan yang kekal abadi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi faktanya sekali lagi bahwa kita masih ada di dunia ini. Hidup kekal yang sesungguhnya masih nanti kita dapatkan. Hidup yang sempurna yang Tuhan janjikan masih bersifat bayang-bayang, dan nanti ketika kita berhadapan muka dengan muka kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kesempurnaan hidup itu menjadi nyata. Tetapi faktanya pada hari ini adalah saya dan saudara masih ada dan tinggal di dunia ini. Ketika kita tinggal di dunia ini, sedangkan dunia ini menawarkan kondisi yang sangat menarik, yaitu hidup menurut ukuran dunia. Logis bukan? Karena kita tinggal di dunia, maka ukuran kesuksesan itu adalah diukur juga dari dunia ini. Karena kita tinggal di dunia, maka
kondisi yang baik itu harus bisa dirasakan di dunia ini. Semua dalam bentuk ukuran dunia. Kekayaan menjadi barometer kesuksesan. Orang yang sukses adalah orang yang kaya, begitu kata dunia. Orang yang sukses adalah orang yang punya banyak harta, kedudukan, derajat dan pangkat, dan segala sesuatunya ada berlimpah. Maka orang itu disebut sebagai seorang sukses, kata dunia ini. Sekali lagi, kekayaan menjadi barometer kesuksesan. Dan sekali lagi, hati-hati, kita mudah sekali terjerumus dalam mengumpulkan harta dunia, harta di dunia ini, dan melupakan panggilan surgawi kita, yaitu menabung harta rohani di surga. Kita terlalu sibuk untuk mengumpulkan harta di dunia ini, yang kata dunia bahwa harta menjadi bukti dari suksesnya dunia, suksesnya kehidupan kita di dunia, sehingga orang menjadi lupa akan panggilannya, khususnya orang-orang percaya, panggilan surgawi untuk menabung harta rohani yang kita kumpulkan di surga. Oleh sebab itu Tuhan memberikan peringatan kepada kita semua orang-orang percaya pada pagi ini. Apa peringatannya? Yang pertama, harta dunia itu sifatnya sementara. Mari kita ingat bersama-sama bahwa harta dunia itu sifatnya sementara. Orang-orang Jawa mengatakan bondo titipan nyawa gaduhan. Harta dunia bahkan nyawa ini sesungguhnya hanya sementara saja, hidup itu hanya sementara saja, dan bahkan harta benda yang dipunyai pun itu bukan milik kita, hanya gaduhan saja. Oleh sebab itu, tepatlah di ayat 19 dalam pembacaan kita tadi memberikan peringatan kepada kita sekalian yang berbunyi, janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia atau harta di bumi, karena di dunia ini, karena di bumi ini ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau kita perhatikan di ayat ini sungguhnya, ayat ini tidak melarang kita untuk mencari harta. Ayat ini tidak melarang orang percaya untuk bekerja dengan keras. Orang ini tidak melarang kita untuk mengupayakan segala daya kita kerahkan supaya kita bisa mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan jasmaniah kita. Tidak ada larangan. Dan bahkan mau saya katakan, kita harus bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Bukan tidak boleh mencari harta, karena kita memang butuh harta untuk hidup di dunia ini. Tetapi jangan menjadikan harta itu segala-galanya. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita bekerja. Tuhan tidak melarang kita mengumpulkan atau mencari harta. Tetapi Tuhan memberikan peringatan kepada kita, ayat 19, bahwa harta itu bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Faktanya adalah, kita membeli kebutuhan-kebutuhan kita dengan uang. Kita membayar pulsa kita dengan uang. Kita membayar transportasi kita dengan uang. Kita membayar listrik kita dengan uang. Kita membayar segala sesuatunya dengan uang. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, aku tidak melarang kau untuk bekerja. Bahkan bekerjalah dengan maksimal. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Tetapi harta bukan segala-galanya. Menyedihkan kalau kita mendengarkan berita, melihat, menyaksikan tayangan di TV, bagaimana orang-orang berebut harta dan bahkan sampai saling membunuh, saling menyingkirkan. Karena apa? Karena ingin meraih dan mempertahankan harta. Oleh sebab itu, benarlah kalau dikatakan bahwa harta bukanlah segala-galanya. Jangan sampai kita punya kegiatan, jangan sampai kita punya pekerjaan, jangan sampai kita punya upaya dan daya untuk mencari harta, sehingga kita kehilangan waktu untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak melarang kita bekerja, kalau Tuhan tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta kita untuk mencukupi kebutuhan kita, tetapi juga Tuhan memberikan peringatan kepada kita, supaya pada saat kita mencari harta, pada saat kita mengumpulkan harta, kita sendiri tidak kehilangan waktu, kita sendiri tidak kehabisan waktu, kita sendiri tetap masih punya ada waktu untuk mengumpulkan
harta di surga, bukan yang di dunia saja. Jadi jangan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan karena kita mencari uang. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk mengumpulkan harta surgawi oleh karena sibuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tawaran dunia untuk memprioritaskan pencarian harta bisa membutakan mata rohani orang-orang percaya dari melihat kebutuhan dasar dari seorang percaya. Sekali lagi, karena ini penting, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita sekalian orang-orang percaya bahwa dunia memprioritaskan atau menawarkan prioritas untuk mencari harta dunia, mencukupi kebutuhan lahiriah dan jasmaniah kita. Hati-hati, oleh karena kondisi seperti itu bisa membutakan mata rohani orang-orang percaya dari melihat kebutuhan utama seorang percaya, yaitu mengumpulkan harta surgawi. Berapa banyak orang yang tidak punya waktu untuk kegiatan rohani, berapa banyak orang yang tidak ada waktu untuk melayani, ada banyak orang yang tidak ada waktu untuk berbakti, ada banyak orang yang tidak punya waktu untuk bisa mengabdikan diri kepada Tuhan oleh karena sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, usaha, dan segala sesuatunya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan peringatan, hati-hati, oleh karena ketika kamu ingin mencukupi kebutuhanmu, oleh karena dunia memberikan prioritas atas kebutuhan-kebutuhan itu, mata rohanimu bisa dibutakan olehnya. Segala-galanya akhirnya diukur dengan harta. Segala sesuatunya diukur dengan harta. Waktu untuk keluarga digantikan dengan kemewahan. Karena tidak ada waktu untuk keluarga, maka mencukupi segala sesuatunya dengan mewah. Barang-barang mewah, segala sesuatunya mewah. Diharapkan bahwa kemewahan itu bisa dipakai untuk mengganti waktu kebersamaan dengan keluarga. Waktu untuk anak-anak digantikan dengan memanjakan anak-anak dengan berlebihan. Merasa bahwa saya tidak pernah bisa kumpul dengan anak-anak. Saya merasa bahwa kurang waktunya untuk bersama-sama dengan anak-anak. Saya punya harta, saya punya uang, saya punya derajat, saya punya pangkat. Maka saya akan memanjakan anak-anak saya sebesar-besarnya. Memanjakan dengan berlebihan. Bahkan waktu untuk Tuhan digantikan dengan memberi korban persembahan. Merasa bahwa lunaslah sudah tugas dan kewajibanku. Merasa bahwa lunas sudah tugas kesetiaanku. Ketika aku tidak bisa melayani Tuhan, ketika aku tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, ketika aku tidak bisa setia kepada Tuhan, ketika aku tidak bisa berbakti kepada Tuhan, tapi aku bisa memberi kepada gereja segala sesuatunya. Hati-hati saudara. Pembawa acara kita pada hari ini tadi mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya apa yang kita berikan kepada Tuhan bukan berarti Tuhan memerlukannya, karena Tuhanlah pemilik segala-galanya. Kita tidak punya apapun, itu adalah titipan dari Tuhan yang harus kita kelola. Jadi jangan pernah merasa bahwa persembahan kita, uang kita bisa menggantikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Harta menjadi semacam suap untuk menggantikan tanggung jawab yang utama. Dalam nats ini, tanggung jawab utama kita adalah mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengoreksi diri sekarang ini. Apakah sungguh-sungguh kita sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita, lahiriah kita sebagai tanggung jawab kita, sebagai orang-orang yang punya keluarga? Tetapi apakah kondisi seperti itu, dalam kondisi kita berjuang keras, kita masih juga mengutamakan kebutuhan kita, mengutamakan kewajiban kita, yaitu tidak hanya mengumpulkan harta kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi kita juga mengumpulkan harta surgawi kita di surga yang sesungguhnya punya nilai abadi dan kekal. Bagian yang kedua, kumpulkanlah harta di surga. Kalau begitu,
Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita harus mengumpulkan harta dan kekayaan kita di bumi ini. Kita tidak boleh melalaikan pekerjaan kita. Kita tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh tidak peduli dengan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan dan hanya menggantungkan kepada orang lain. Tetapi kita harus bekerja keras, kita harus berusaha keras, kita harus berusaha membanting tulang, memeras keringat kita untuk bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Tetapi di sisi lain kita diingatkan ada kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh Tuhan untuk bisa kita kerjakan, yaitu mengumpulkan harta di surga. Dan seringkali pengumpulan harta di surga ini diabaikan oleh orang-orang percaya. Nah, merasa itu bukan sesuatu yang penting. Karena merasa itu sesuatu yang tidak real. Tetapi Tuhan mau ingatkan pada kita sekalian. Di tengah-tengah kesibukan apapun, dalam kebutuhan lahiriah dan jasmaniah kita, jangan pernah lupa kumpulkan harta di surga. Yang nilainya kekal abadi. Yesus mengingatkan bahwa tujuan Kristen adalah mengumpulkan harta yang jauh lebih mulia dan yang bernilai kekal, yaitu harta surgawi. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian kalau di dunia ini kita punya harta dunia. Bersyukurlah. Tapi mari coba kita hitung, sudah berapa banyak harta kita yang kita kumpulkan di surga. Sudah berapa banyak dan seberapa sering kita berusaha dalam kehidupan kita untuk terus-menerus mengumpulkan harta di surga. Atau selama ini kita masih sibuk hanya mengumpulkan harta di dunia saja dan melupakan tugas kita untuk mengumpulkan harta surgawi. Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu saya kasihi, di mana hartamu sekarang? Karena di situlah letak hatimu. Kalau harta kita ada di dunia saja, maka hati kita juga akan ada di dunia. Tetapi kalau kita meletakkan harta kita di surga, maka hati kita juga ada di dalam surga. Harta ini dapat berupa apapun yang bermakna mulia dan kekal. Yang dihasilkan karena kita mau berbagi kepada mereka yang kekurangan. Kita mau memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah. Kita memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Dan bahkan ketika orang percaya siap menderita bagi Kristus, berbuat kebaikan, pelayanan dan pengabdian, itulah waktu-waktu di mana kita bisa mengumpulkan harta di surga. Kalau begitu saudara, bukan saja pikiran kita terfokus hanya kepada di mana saya bekerja, apa jenis pekerjaan saya, apa hasil dari pekerjaan saya, berapa banyak yang bisa saya hasilkan. Tetapi mari kita juga berpikir, bagaimana saya melayani, bagaimana saya setia kepada Tuhan, bagaimana saya mempersembahkan diri kepada Tuhan, bagaimana saya bisa menolong orang yang lain, bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana saya bisa meringankan beban orang lain. Karena itulah wujud dari tindakan kita ketika kita mengumpulkan harta di surga. Apalah gunanya kita punya harta banyak, tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain, hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Apalah artinya kita punya kedudukan, kalau ternyata kedudukan itu hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Apa artinya kita punya segala sesuatunya di bumi ini, tetapi kita tidak pernah berbuat sesuatu yang bernilai kekal dan abadi, yang dikategorikan sebagai mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah harta yang terindah, yang harus kita kumpulkan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita. Jika kita kumpulkan harta di dunia, maka hati kita juga terikat di dunia ini. Dan jika kita mengumpulkan harta kita di surga, maka hati kita juga akan terikat di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Namun saudara, ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Oleh karena tadi saya katakan faktanya kita berada di dunia ini.
Faktanya kita berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita. Faktanya adalah kita berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita yang harus dilengkapkan atau dipenuhi dengan harta kita. Oleh sebab itu, karena ini tidak mudah, marilah kita menggunakan cara pandang yang benar. Marilah kita menggunakan perspektif yang benar. Kita harus waspada agar kita tidak mudah tergiur dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Tadi saya katakan bahwa dunia menawarkan segala sesuatunya yang begitu indah. Dunia menawarkan ukuran dunia yang sungguh-sungguh menggiurkan bagi manusia. Dan bahkan dunia menawarkan cara-cara bagaimana orang bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lepas itu benar atau tidak benar. Lepas itu cara yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dunia menawarkan sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, mari kita harus sadar. Kita juga harus sadar bahwa dalam hubungannya dengan harta, kita dituntut untuk bersikap tegas. Sekali lagi, pada saat saya dan saudara diperhadapkan dengan hubungannya dengan harta dunia ini, mari kita bersikap dengan tegas. Antara diperhamba oleh harta atau kita memperhamba harta. Sekali lagi, tegas, kita mau pilih menjadi hambanya harta atau memperhamba harta. Tentukan arah hidup kita. Mana yang kita pilih? Menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba harta? Kalau kita menjadi hamba harta, maka kita akan diperbudak oleh harta. Segala sesuatu, pikiran kita, hati kita, hidup kita akan dikuasai oleh harta. Dan bahkan akan diperintah dan disetir oleh harta kita. Tetapi ketika kita menjadi hambanya Tuhan, maka kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan cinta kasih dari Tuhan. Hati kita diperintah oleh Tuhan. Sekali lagi tentukan arah hidup kita ketika kita memandang harta kita. Mau menjadi hamba harta atau menjadi hamba Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai anak-anak Tuhan yang sedang mengembangkan karakter surgawi, saya dan saudara, kita perlu belajar terus-menerus bagaimana artinya hidup beriman. Kita harus terus-menerus belajar memaknai bagaimana orang beriman itu. Beriman berarti percaya penuh kepada Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya pada cara-cara Tuhan untuk bisa mengelola hidup kita. Jangan kacaukan cara Tuhan dengan cara dunia ini. Karena cara Tuhan berbeda dengan cara dunia ini. Cara Tuhan berlawanan dengan cara dunia ini. Cara Tuhan itu bukan cara dunia ini. Cara dunia ini sekali lagi mencadangkan dan menginvestasikan harta dunia. Tetapi cara Tuhan tunduk penuh pada kedaulatannya dan menginvestasikan harta surgawi kita. Bapak Ibu saya kasihi, selamat mengumpulkan harta surgawi dengan cara-cara yang Bapak Ibu bisa lakukan. Selamat mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta surgawi. Karena suatu saat kita akan menuai panen raya dengan harta surgawi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu akan menguasai kami, memberkati kami, menasehati kami, dan mungkin juga menegur kami. Terima kasih Bapa, kami siap dibentuk oleh firman-Mu, dan kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasih, mari kita responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan, dan kita nyanyikan bersama-sama, Bapa Kau setia. Kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan.
Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kaulah segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, Engkau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu kami menaikkan syukur ya Tuhan,
karena ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bapa di surga, kami siap untuk mengakhiri ibadah kami hari ini dan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah waktu yang kita tunggu, yaitu pada saat Tuhan memberkati kita sekalian. Bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan dan kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, kesuksesan dan keberhasilan dalam pekerjaan dan studi saudara. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari ancaman serangan COVID-19. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Nya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mengambil waktu teduh kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita hari ini, dan Tuhan memberkati.